Kisah rasa takut Umar radhiyallahu anhu. Kadangkala Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang kayu dan berkata, "Seandainya aku menjadi batang kayu ini." Terkadang ia berkata, "Seandainya ibuku tidak melahirkanku." Suatu ketika, saat ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan berkata, "Si Fulan telah menzalimiku. Engkau hendaknya menuntut balas untukku." Umar radhiyallahu anhu segera mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, "Ketika kusediakan waktuku untukmu, kamu tidak datang. Sekarang, aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang dan memintaku untuk menuntutkan balas." Orang itu pun pergi. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah datang, Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Jawab orang itu, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri. "Hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, lalu Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah memuliakanmu, dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Sekarang telah datang seorang laki-laki yang mengadukan nasibnya dan berkata, 'Aku telah dizalimi, balaskanlah untukku,' tetapi kamu telah memukulnya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-mu?" Lama sekali Umar menghukumi dirinya sendiri. Pelayan Umar radhiyallahu anhu, Aslam radhiyallahu anhu, berkata, "Suatu ketika aku bersama Umar pergi ke Harrah, salah satu kota dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di atas gunung. Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Itu mungkin kafilah yang kemalaman yang tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita lihat keadaan mereka, bagaimana penjagaan malamnya.' Setibanya di sana, tampak seorang wanita dengan beberapa anak kecil menangis di sekelilingnya. Wanita itu sedang merebus air dalam kuali di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, 'Mengapa anak-anak ini menangis?' Jawab wanita itu, "Mereka kelaparan." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam panci itu?" Jawabnya, "Panci ini berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka senang dengan menyangka aku sedang memasak makanan untuk mereka, sehingga mereka tertidur." Semoga Allah menghukum Amirul Mukminin Umar yang tak mau tahu kesusahanku ini. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya, Dia pemimpin kami, tetapi tidak memperhatikan keadaan kami. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. "Lalu Umar radhiyallahu anhu mengajakku kembali ke Madinah. Ia pun mengeluarkan sekarung gandum, kurma, minyak lemak, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, 'Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku.' Aku menjawab, 'Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin.' Sahut Umar radhiyallahu anhu, 'Tidak, letakkan saja di pundakku.' 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, 'Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat?' 'Tidak, aku sendiri yang akan memikulnya, dan aku yang bertanggung jawab terhadap hal ini.' Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu ia bawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit lemak, ditambah kurma lalu diaduk, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya.
Aslam radhiyallahu anhu bercerita, Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat, ia memasak sampai matang. Lalu, ia sendiri yang menghidangkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Selesai makan, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Wanita itu pun sangat senang, ia berkata, Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Seharusnya engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu anhu berkata, Jika engkau menjumpai khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meletakkan kedua tangannya di bawah dan duduk di atas tanah. Beberapa saat kemudian ia meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, Aku tadi duduk di situ karena aku telah melihat mereka menangis, dan hatiku ingin duduk sebentar menyaksikan mereka tertawa. Dalam solat subuhnya, Umar radhiyallahu anhu selalu membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Kadangkala ia membaca surat Al-Kahfi, Taha, dan surat lainnya sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa saf ke belakang. Suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam subuhnya. Ketika sampai di ayat, Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yakub menjawab, Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Ia menangis terisak-isak sampai tidak terdengar suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga terjatuh dan sakit. Faedah: Beliau yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga melakukan ibadah sholat dengan sangat khusyuk. Tidak seperti kita, yang belum mendapatkan jaminan apa-apa. Tetapi jangankan khusyuk, untuk mendirikan sholat saja kita berat. Padahal kita belum dapat jaminan surga. Inilah keteladanan rasa takut seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja. Setelah 1300 tahun berlalu, adakah hari ini seorang raja, pejabat, atau pemimpin biasa yang memiliki tanggung jawab dan kasih sayang terhadap rakyatnya sedemikian rupa seperti Umar radhiyallahu anhu?